Oke, halo cuy. Baik lagi di Melak Rugi. Jadi video kali ini kita akan bahas lagi study case. Di sini kita akan bahas study case di market Euro USD, ya, di market Euro USD. Sebelum kita ingin memulai open posisi, pasti kita akan melakukan analisa. Kita akan melakukan analisa terlebih dahulu. Nah, dan untuk analisa saya sudah sering bilang bahwa teman-teman harus memulai analisa itu minimal dari daily, ya. Dari daily udah boleh, atau paling minimal itu dari H1, ya. Paling minimal itu dari H1 kalau ingin scalpingan. Tapi bagusnya itu dari daily. Nah, di sini market Euro USD kita akan coba mulai dari daily. Di sini daily kita lihat bahwa market Euro USD itu masih downtrend. Kenapa downtrend? Karena di sini ada market bullish yang sudah terkonfirmasi berubah tren menjadi bearish, ya, di mana volatile low di break menjadi change of character, dan dia sudah bereaksi di area unmitigated shadow, di area ekstrim, berada di area ekstrim dari daily, makanya dia bereaksi turun seperti ini. Nah, masih bearish nih daily, dia berpotensi sampai sini untuk melakukan break of structure, itu di daily. Kalau kita lihat di time frame 4 jam seperti ini. Di time frame 4 jam juga saya sudah melakukan identifikasi. Di sini juga bearish. Time frame 4 jam bearish. Di sini ada break of structure di time frame 4 jam. Bahwa ini valid low di time frame 4 jam, ya. Ini real trendnya. Eh, di break menjadi change of character. Dan sudah membentuk break of structure. Di area ini, ya, struktur di sini, struktur di sini, di sini. Itu merupakan internal trend. Apakah kita bisa follow? Bisa sebenarnya, ya, di internal ini. Oke. Bearish di time frame 4 jam. Letak valid high real trend ada di area ini. Valid low ada di area ini. Di time frame 4 jam, market sudah mengambil inducement. Di mana letak inducementnya? Kalau saya akan marking di sini. Kenapa di sini? Karena ada candle yang sweep atas bawah. Candle low-nya sebelumnya ada di merah. Ya. High-nya diambil, low-nya diambil. Maka ini merupakan sebuah pergerakan pullback. Kalau kita gambarkan, pullback-nya itu ke sini, ke candle low. High-nya diambil sampai ke atas ini. Low-nya pun diambil. Tervalidasi pullback tersebut. Di sini, candle low yang baru. High-nya diambil. Low-nya pun diambil. Seperti ini. Tervalidasi pergerakan sebuah pullback. Dan dia langsung mengambil ke atas ini. Nah, maka inducement ini kan sudah diambil. Pullback terdekat yang menjadi inducement ini kan sudah diambil. Maka low ini tervalidasi menjadi valid low. Kalau teman-teman bingung, silahkan tonton lagi materi valid pullback. Sudah saya upload, ya, sudah lama upload di materi bootcamp. Di sana ada valid pullback. Bagaimana teman-teman mengidentifikasi sebuah pullback. SOP-nya seperti apa. Oke, di sini H4 sudah mengambil inducement. Berarti low ini sudah terkonfirmasi menjadi valid low. Kalau kita mengidentifikasi dari valid high, H4 itu kan ada di sini, ya. Jauh banget. Nah, di sini valid low sudah dapat, berarti trading range kita ini ada seperti ini. Di time frame 4 jam. Market berada di area diskon. Area diskon dari time frame 4 jam. Kalau area diskon itu bagusnya kita untuk open posisi buy. Tapi bagaimana kita open posisi buy-nya? Tentu tidak ngasal-ngasal, tidak langsung buy begitu saja. Kita coba lihat di time frame yang lebih kecil. Di time frame 1 jamnya. Seperti apa? Di time frame 1 jamnya, kita melihat, ini kan titik terendah, ya, titik terendah. Kita akan mencari struktur bearish sebelumnya di area ini. Kalau kita melihat di time frame 1 jam, di sini sama, ada candle low. High-nya diambil, low-nya diambil, ya, dari si candle hitam ini. Saya akan coba zoom. Seperti ini. Maka sama halnya kayak di time frame 4 jam tadi, kalau kita mau gambarkan sebuah pullback-nya, seperti ini, candle low, hitam, high-nya diambil, low-nya diambil. Maka area ini menjadi inducement di time frame 1 jam. Yang mana inducement ini sudah berhasil diambil, maka low di sini terkonfirmasi menjadi valid low di time frame 1 jam. Ya, yang mana ketika valid low ini di break,
maka itu bisa kita sebut sebagai break of structure. Di sini belum berhasil break, masih sweep, seperti ini. Karena market belum berhasil close candle body. Ya. Di sini pun sama, market belum berhasil close candle body. Dia membentuk wick yang terendah yang baru, yaitu di sini. Maka untuk membentuk break of structure atau memvalidasi sebuah break of structure, market harus berhasil break wick low terendah yang baru, yaitu di sini. Kalau kita lihat wick low terbaru yang di sini berhasil di break, maka ini memvalidasi break of structure. Tervalidasi, maka di sini tervalidasilah break of structure di time frame 1 jam. High ini sudah terkonfirmasi menjadi valid high. Nah, kita akan mencari lagi di mana letak valid pullback-nya. Kalau kita mencari valid pullback, market downtrend, kita akan mulai dari valid high seperti ini. Di sini ada candle low, high-nya diambil seperti ini, candle low lagi, high-nya diambil seperti ini, candle low lagi diambil seperti ini. Di sini candle low, high-nya diambil seperti ini, terus diambil seperti ini. Nah, di sini ada beberapa pullback. Ada 1, 2, 3, 4. Ya. Ada 4 valid pullback. Yang menjadi inducement itu valid pullback terdekat, yaitu di sini kita gunakan ini sebagai inducement di time frame 1 jam. Oke. Inducement ini berhasil diambil oleh candle low ini, tapi tidak berhasil break, masih sweep. Kalau di sini break, maka terjadi break of structure karena ini sudah valid low. Tapi ternyata marketnya tidak berhasil break, maka masih sweep. Maka high di sini belum terkonfirmasi menjadi valid high. Valid high yang masih berada di high ini. Kalau kita lihat marketnya terus naik dan break valid high di sini, maka sudah terkonfirmasi menjadi change of character. Sudah terjadi perubahan tren di time frame 1 jam. Yang semulanya bearish menjadi bullish. Nah, marketnya sudah jadi bullish, di mana kita akan mencari lagi inducement bullishnya. Ini kan sudah terkonfirmasi jadi valid low. Kita transfer low ke sini karena ini lebih rendah. Seperti ini di market uptrend. Kita mencari valid pullback-nya. Ini kan dari valid low. Kita akan mencari pullback itu dari valid low. Seperti ini. Ya. Candle high-nya ada di mana? Di sini. Candle high. Dia sweep sampai ke sini. Terus membentuk candle high yang baru. Seperti ini. Terus di sini lagi ada candle high yang low-nya diambil. Itu di area ini tidak ya. Di sini. Ke sini. Terus dari sini. Ke sini. Sampai ke sini. Wait, saya akan coba lihat dulu ini di mana high yang lebih tingginya. Oke, di sini pun ada candle high yang ternyata low ini berhasil diambil di area ini. Maka ini ke sini, terus seperti ini. Ya, teman-teman melihat bahwa di sini ada seolah-olah diambil pullback, tapi ini bukan valid high karena marketnya lagi uptrend. Yang ini tuh kita sebut sebagai internal trend. Di sini kita ambil aja yang paling bawahnya sebagai pullback, yaitu dari ini 1, 2, 3, 4. Ada 4 valid pullback, ya, 4 valid pullback. Nah, yang terdekat kita gunakan sebagai inducement seperti ini. Nah, ini merupakan inducement di time frame 1 jam. Marketnya itu bullish. Kalau kita mau mengidentifikasi POI di time frame 1 jam, di mana letak POI-nya? Kalau kita melihat POI di time frame 1 jam, di area ekstrim itu ada di area ini sebagai unmitigated shadow. Ya, unmitigated shadow. Kalau nanti marketnya berhasil take inducement ini, nanti kita akan tunggu di sini di time frame 1 jam. Dan untuk high gradesnya mungkin ada di sini sebagai high grades POI.
Kita coba lagi turun ke time frame M15. Ini kan tadi time frame 1 jam. Time frame 15-nya seperti apa? Kalau kita melihat di arah di titik paling terendah di sini ada, ini kan inducement 1 jam. Ternyata inducement 1 jam ini di time frame M15 merupakan change of karakter. Kenapa? Karena di time frame 15 ini inducement ya diambil oleh low ini, terjadilah break of structure. Ini merupakan valid high di time frame M15 yang merupakan inducement di time frame 1 jam. Awalnya di sweep, akhirnya dia break di sini. Maka tervalidasilah change of karakter di time frame M15. Ini ya, valid high di time frame M15. Kenapa valid high? Karena berhasil mengambil inducement. Dia berhasil mengambil inducement di mana? Yaitu di sini. Candle high-nya di merah. Low-nya di sweep sampai diambil sampai ke sini. Ini merupakan inducement-nya atau valid pullback terdekatnya di time frame M15. Dan ketika break di sini, ini terjadi break of structure di time frame M15. Kita melihat lagi di time frame 15 di mana letak inducement-nya. Di titik tertinggi ini belum ada lagi struktur di time frame 15. Ini sempat sweep tapi ini kan masih inside candle dari hitam ini membentuk candle high yang baru di merah. Low-nya di sweep ini merupakan valid pullback, dan pullback ini juga ada di sini, dan dia membentuk pullback yang terdekat di time frame 15 itu ada di sini. Candle high yang merah di sweep atas bawah oleh yang hitam. Ini menjadi inducement di time frame M15. Oke, berarti kurang lebih trading area di time frame 1 jam dan di trade M15 itu sama. Kita akan coba mengidentifikasi POI di time frame M15 di area mana. Ini kan tadi high risk POI di time frame 1 jam. Kalau kita refine ke time frame M15, kita bisa ambil unmitigated shadow-nya di sini. Karena week ini masih bersih. Dia mengambil week low dari candle-candle sebelumnya. Dan di sini juga clean ya, weeknya belum tersentuh apa-apa. Ini menjadi POI juga, tapi dengan catatan POI ini menjadi POI yang high risk. Kenapa high risk? Karena kalau kita mengambil trading range nantinya ini masih berdekatan dengan area 50%. Oke. Di time frame 15 unmitigated tiga 1 jam ini seperti ini ya. Ini 1 jam. Kalau kita ke 15 juga sama. Unmitigated 1 jam. Sorry, unmitigated shadow di time frame 15 sama. Kalau kita mau ambil keseluruhannya itu menjadi seperti ini. PI-nya. Mau ambil seperti ini atau seperti ini, itu keduanya sama-sama bisa. Ya, sama-sama bisa. Jadi kurang lebih seperti ini. Kita lihat apakah inducement ini berhasil diambil. Oke, inducement-nya berhasil diambil. Berarti kan sudah tervalidasi valid high di market uptrend. Trading areanya seperti ini, dari valid low ke valid high. Oke, area ini menjadi high risk POI karena masih berdekatan dengan area 50%. POI ini menjadi POI ekstrim karena dia sudah berada di ekstrim discount. Yang mana antara high risk POI dengan ekstrim POI itu probabilitasnya lebih bagus di ekstrim POI. Tapi secara trading plan, saya selalu marking 2 POI yaitu di high risk dengan di ekstrim. Karena tidak selamanya market itu bereaksi di area ekstrim. Ada kalanya di area high risk pun dia bereaksi. Dengan catatan kita akan mencari konfirmasi entry. Seperti itu. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Bisa ambil seperti ini atau ke unmitigated shadow di sini. Mappingannya kemarin saya cantumkan seperti ini. 1 jam ya Euro USD di tanggal 17 April dan di time frame M15 seperti ini ya. Time frame 15 seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Jadi ketika marketnya hit di sini kita akan mencari konfirmasi entry. Terus 19 diambil. Marketnya turun di sini, masih turun. Kita lihat. Langsung dia jebol area high risk. Kita akan mencoba di area ekstrim.
marketnya hit area ekstrim ya di sini. Oke, kita akan mencari konfirmasi entry. Ini karena M15, kita akan mencari konfirmasi entry. Pertama, bisa di M3 dan M1 atau M1. Kita coba di time frame M3 di sini. Oh iya, kalau kita ambilnya eh, sampai real POI yang ini, oke, kita akan mencari konfirmasi entry. Nah, di sini sudah membentuk mitigasi entry. Ya, yang awal ini nih, dia sudah membentuk mitigasi entry. Katakanlah kita masuk dan kita terkena stop loss, berarti minus 1R. Ingat, minus 1R. Terkena stop loss 1. Nah, karena masih dalam POI, trading plan saya, itu ketika menggunakan mitigasi entry itu maksimal 3 kali di POI. Ya, karena pada saat saya jelaskan tentang materi mitigasi atau scoop entry, teman-teman bisa melihat di deskripsi bahwa kelebihan dan kekurangan dari mitigasi entry ini. Memang ada kalanya dia membentuk lebih dari satu kali candle mitigasi. Makanya trading plan saya ketika di POI, saya pasti eh, batas terkena stop loss menggunakan mitigasi atau scoop ini itu maksimal 3 kali. Kita lihat bentuk candle yang baru di sini. Dia harus break high ini kalau ingin membentuk mitigasi yang baru. Nah, di sini kan dia membentuk mitigasi yang baru ya. Candle mitigasi yang baru. Saya nggak perlu jelasin lah SOP lagi mitigasi yang baru. Mitigasi, teman-teman bisa tonton aja di video sebelumnya. Seperti ini. Kita akan masuk lagi seperti ini. Stop loss. Saya nggak, saya pasti nggak pernah paskan di sini. Saya akan lebihkan. Saya pasti akan lebihkan untuk menjaga spread seperti ini. Ke trigger. Oke, di sini berhasil ke trigger. Nah, seperti ini. Kalau di M3, kalau kita cek M1, ya karena kebetulan kemarin ini saya masuknya di M1. Nah, meskipun sempat minus beberapa R dulu di sini, pertama satu, ya, satu, turun di sini, dua. Di sini saya juga masuk 2R ya, 2R. Terus akhirnya karena 3 kali saya menggunakan mitigasi, saya masuk lagi di sini. Di time frame M1 itu di sini. Saya akan coba giniin ya, biar enak, biar kelihatan. Saya hapus. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Nah, di sini itu dia berhasil break high dari candle low yang ini. Maka ini tervalidasi menjadi mitigasi entry ya pada saat marketnya kayak gini. Nah, teman-teman bisa langsung masuk di sini atau kalau mau memperkecil bisa di 50% ya dari candle mitigasi ini. Cuma kalau kita refund lagi ada potensi untuk tidak terjemput. Tapi kalau terjemput itu RR-nya bisa lebih bagus. Kebetulan saya seperti ini ya masuknya. Ini teman-teman bisa lihat di sini mitigasi M1 seperti ini. Kita follow time frame M15 maka take profitnya itu sampai next break of structure yaitu di area ini. Kalau kita menggunakan RR, kita bisa dapat berapa R? Seperti ini. Kalau kita menggunakan RR itu kita bisa dapat hampir 12 R ya. 12 R. Dan di sini akhirnya marketnya berhasil hit
take profit kita ya. Take profit maksimal di hampir 12R ini. Nah, seperti ini. Hampir 12R. Kita sempat minus 2 kali. Setelah minus 2 kali, berarti minus 2R. Ini ada, kita hitung aja 11R ya. Kita hitung aja 11R. Berarti kita dapat masih profit di 9R. Ya, kita masih profit di 9R karena 11 dikurang 2 berarti kan 9R ya. Kita masih terhitung profit. Kayak gini. Nah, jadi seperti itu. Alasan kita buy ini selain ada diskon di area diskon 4 jam, kita masuk follow time frame 1 jam dan time frame M15. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.